dalam kolam. Lagi si Putri itu gantian diperkosa kayak Vina, habis diperkosa mulutnya dijejelin pejo, lalu diswogok itilnya, dibunuh aja si Putri itu. Soalnya itu biadab cari duit saja itu Putri itu, bajingan itu, pura-pura jadi lawyer itil asu Putri itu. Ya, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar ya, membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara? Jujur, gue nih pengen tahu ya, gimana sih kalau seandainya rakyat Indonesia ini untuk golongan kelas menengah ke bawah nih udah nggak usah bayar pajak selama 1 tahun. Gue pengen tahu kalau kita nggak bayar pajak ya, seluruh rakyat Indonesia khususnya golongan menengah ke bawah, pengen tahu gaji polisi itu nunggak nggak ya kira-kira ya? Karena apa? Kita bayar pajak juga percuma. Karena apa? Kita di sini rakyat kecil juga susah meminta keadilan kepada mereka. Padahal mereka makan hidup itu semua dari kami, rakyat kecil, di mana kami membayar pajak kepada negara. Coba gimana sih kalau kita nggak bayar pajak 1 tahun aja, semua rakyat kecil nggak usah bayar pajak? Heran. Mentang-mentang peraturan dia yang punya, hukum dia yang punya, apa segala macam dia yang punya. Jadi seenak-enaknya mutar. Terus apa sih yang kita banggakan ini sebagai rakyat Indonesia, di mana seorang kepolisian aja mangkir dari persidangan? Untuk Bapak Listio Sigit, masa polisi masih kayak begitu masih dipakai sih Pak? Emang nggak ada manusia di Indonesia ini yang buat dijadikan lagi Kapolda? Nggak ada manusia lagi untuk dijadikan polisi. Saya pikir banyak manusia yang bisa dijadikan polisi yang lebih jujur. Harusnya kalian tuh tahu diri, jangan seenaknya. Dimana kita ini rakyat kecil meminta keadilan, itu hak kami dan kewajiban Anda itu melayani kami, dimana kami sudah membayar pajak kepada negara yang disalurkan menjadi gaji kalian. Enak-enakan. Coba di Korea Selatan, mana ada polisi kayak begini? Di Korea Selatan semua polisi itu sadar diri, dimarahin sama masyarakat pun dia terima. Karena apa? Mereka lebih sadar. Karena mereka hidup itu dari uang negara, di mana uang negara itu didapat dari hasil pajak rakyat kecil, khususnya masyarakat Indonesia. Aneh gue. Kenapa pihak termohon tidak hadir? Jelas, karena mereka minim alat bukti yang bersifat scientific evidence ataupun barang bukti yang bersifat saintifik. Lantas kenapa mereka takut untuk hadir? Yaitu yang mereka takutkan adalah bumerang hukum. Ketika mereka lemah secara barang bukti, bisa aja ini menjadi bumerang hukum. Mereka yang akan bermasalah dengan hukum. Lantas apa kelanjutannya? Sidang akan tetap dilanjutkan, yaitu dengan sistem perstek. Meskipun pihak termohon tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan dan hakim tetap akan memberikan keputusan status hukum seseorang. Begitu. Nah, tapi yang saya sayangkan di sini adalah apa? Di sini ada hak asasi manusia yang diinjak-injak, yaitu hak asasi seorang Peggy Setiawan yang menunda-nunda ini dia tetap di penjara. Ada hak dia yang tidak bisa bebas, yaitu dia masih dalam penjara. Semakin ditunda, semakin lama dia di penjara. Wow, gila. Ada lagi saksi Budi, kawan satu sel dengan 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau. Negara udah nggak beres. Orang nggak bersalah dituduh dan divonis. Masya Allah, ya. 7 orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan Budi. Sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan 7 orang ini, ya. Jadi berarti benar kata Saka Tatal itu salah tangkap. Nah, siapa si Aib ini? Jangan-jangan Aib ini disetting untuk menjadi saksi palsu. Ya, Aib ini harus dipidana. Wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, ya, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya Eki, malam itu ditangkap lalu dikriminalisasi. Ya, Rudiana juga harus ditanya ini. Yang diem aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban tapi harus ditanya. Nggak bisa ini negara-negara kacau ini. Ya, ada intervensi besar jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang ikut bermain yang sekarang di Akpol. Ya, kalau memang benar nih pembunuh yang di Akpol nih dipecat.
dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan akpol. Ya, bila perlu dipecat, nggak boleh. Nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur. Ya, kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan ya, salah satu otaknya. Ya, ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabespori. Ini harus diusut tuntas. Nggak boleh diam aja. Negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja. Nih negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. 7 orang divonis, tapi mereka tidak melakukan. Kasus kriminalisasi murni, pelanggaran HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 harus ditegakkan di sini. Ya, kalau memang anda semua takut jadi pejabat, kasih kami kesempatan kami untuk jadi pejabat. Kami sikat semua. Kalau kalian nggak punya mental, kami yang bernyali akan masuk situ. Ya, tolong Pak Prabowo, ya ini koreksi di pejabat-pejabatnya nih. Pak Jokowi tolong koreksi. Ya, kalau memang mereka nggak punya nyali, kami izinkan kami masuk. Kami yang membenahi negara ini, kami yang membenahi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya, iya saya siap menghadapi Pak Peradilan di kasus ini. Saya akan datang, kami akan hadapi. Nyatanya nongol, batang hidungnya juga enggak. Bahkan ngasih kabar juga enggak tuh di pengadilan. Enggak ada yang datang. Dari sini aja udah membuktikan kata-kata Anda nih udah nggak bisa dipercaya. Terus mau kayak gimana? Udah nggak bisa dipercaya, bener. Jadi jangan lagu-laguan baik ya. Nggak bisa dipercaya udah. Kalau ngomong di media-media seakan-akan yakin banget gitu. Peggy lah tersangkanya. Udah di pengadilan nongol juga enggak. Lah dusing. Katanya sudah siap, katanya berkasnya sudah lengkap, katanya sudah siapkan pengacara hebat, katanya kooperatif siap melawan di sidang gugatan pra-peradilan. Tapi kok gak datang toh, cuk. Gede omong iso koar-koar tok. Yang kubu mengajukan atau kubu pemohon sudah siap tuh. Dengan pengacaranya, dengan berbagai bukti, dengan saksinya. Kok kalian ndak datang? Cemen. Jan, ora bermutu belas. Saya pikir kalangan pinter, intelektual, gentleman gagah. Nggak taunya kayak banci, nggak berani datang. Masyarakat semakin jelas ngelihatnya. Kalau kalian itu banyak bohongnya. Pinter bohong, pinter sandiwara. Lalu sandiwara yang dulu sudah banyak ketahuan, sekarang mau sandiwara lagi. Piye toki? Kok geding aku? Yang namanya penjahat, yang namanya bajingan, itu akan menutupi bajingan-bajingan yang lain. Ojo meneh satu komunitas, satu kelompok, ya ndak bakal buka-bukaan, pasti saling menutupi. Betul apa rason? Sing baper kuwi jenenge pekok alias pekok.